Oke, jadi ini saya akan mendemokan karena kemarin yang minggu lalu sudah Mas Maulana ya menunjukkan hasil kerjanya dengan menggunakan eh, Node ya, React.js ya, Iya, Node.js. Node.js ya. Itu source-nya ada di server. Juga kemarin juga sudah kita tes. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba untuk mencoba yang di sini ya. Ini kan sudah saya beri link. Sekarang kalau pakai PHP gimana gitu ya. Ini kita akan coba bagaimana implementasi kalau menggunakan PHP. Ya, oke, kita masuk ke server dulu. Pertama kali ini saya sudah tulis stepnya. Pertama kita ngecek landing page dulu ya. Kita ngecek landing page-nya dulu. Saya masuk ke file manager. Saya buat di ini aja, API. Kemudian saya buat folder contoh misalkan atau ya contoh. Kemudian di sini saya buat landing page-nya, buat ngetes aja dulu ya. Atau ini aja. Oke, jadi URL kita adalah bla bla bla, kemudian PTI. API, sorry. API, kemudian contoh. API, contoh, API, contoh, oke. Ini kalau kita tulis lengkap, index.ml. Oke ya. Kemudian kita setup database ya. Saya ngambil database yang sudah ada. Saya buka di sini ada saya ambil contoh satu aja ya. Jadi misalkan cuma 9. Oke ya, di sini nama database-nya adalah contoh aja nama kota. Saya buat user ya. Di sini oke, saya buat user aja. Namanya bentar. User DB, kemudian passwordnya user DB, oke. Hostnya any, ya. Ini saya create dulu, oke. Kemudian saya akan nge-set user permission, database permission ya, database permission untuk tadi nama kota, usernya adalah user DB gitu ya.
permissionnya adalah ini semua ya. Saya select all ya. Kemudian saya klik create ya. Nah, di sini muncul ya. Nama kota ini diakses oleh MNT, nggak tahu siapa ini diakses oleh user DB, permissionnya adalah all. Ya. Oke, untuk mengecek database, saya mau ngecek database ya. Di sini untuk ngecek user aksesnya maksud saya. Untuk memastikan tadi ngeset usernya benar. Di sini kita punya adminer ya. Oke, ini DB database apa namanya? Manajernya ya. Kita punya ini, kita login, tes. Oke, clear ya. Udah, sip. Lanjut. Oke, datanya sudah ada. Saya balik ke sini. Sekarang saya buat satu file PHP. Sekarang, sorry. Saya mau buat file untuk koneksi dulu ya. Misalkan koneksi. Ya, nanti kita copy dari sini aja langsung. Ya. Ini untuk memastikan koneksinya benar gitu ya. PHP ya, scriptnya. Tadi nama usernya adalah user DB. MySQL Connect itu parameternya apa saja? Kita bisa cek di sini ya. Ya. Parameternya di sini adalah server, username, sorry ya, username, password, dan nama database-nya. Jadi kita terbalik tadi ya. Username, password, kemudian nama database-nya tadi kita nama kota. Oke. Ini untuk ngecek koneksi saja ya. Untuk ngecek koneksi, coba kita tes. Tadi namanya koneksi.php. Oke, nggak ada error ya. Kalau kita mau ngetes, kita salahkan nama database-nya, misalkan ini saya ganti 1, kita simpan untuk ngetes saja. Ya, dia bilang ini salah gitu ya, dia nggak ada. Database nggak ada. Oke, jadi ini koneksi database-nya oke. Saya simpan, kemudian kita refresh lagi, nggak ada error ya. Jadi memang di dalam coding ini ngecek ya, dia kan melakukan koneksi nih, melakukan koneksi, koneksinya hasil koneksinya ditaruh di dalam con kan gitu kan ya. Kemudian ketika con ya, kalau ada error, jika connection error numbernya tidak ada sesuatu ya, ada error numbernya ada kosong, true ya, maka dia menampilkan ini. Kemudian die, berhenti dia. Tapi kalau error numbernya tidak kosong, sorry, kalau error numbernya ada isinya true, dia error. Kalau dia tidak kosong, maka dia lari ke else kan. Lari ke else, di sini kita tidak memberikan perintah tambahan, maka dia tidak memunculkan error, tidak memunculkan pesan apa-apa. Jadi kalau tidak muncul pesan apa-apa, maka koneksinya adalah sukses. Lanjut, kita buat satu file baru untuk API-nya ya, .php. Oke, ini PHP lagi. Ini kita inputkan koneksi ya. Ya, kita cek lagi sebentar. Jadi kita banyak ngeceknya nih ya. Oke, ada masalah. Coba kalau ini filenya salah, filenya nggak ada kan, berarti kan? Kita cek, ya dia bilang filenya nggak ada. Ya, dia bilang koneksi 1.php filenya nggak ada. Oke, lanjut. Kemudian untuk ininya, kita langsung ke sini ya. Saya copy ya. Nah, untuk memastikan bahwa hasil return-nya itu adalah
bentuknya REST API begitu ya, REST API, di mana kembalian dari REST API itu diformat dalam sebuah format yang namanya JSON ya, JavaScript format gitu ya. Makanya di sini kita memberikan tambahan header content tab-nya adalah application/JSON ya. Sementara kalau kita buat aplikasi PHP biasa ya, kalau di PHP biasa kita nggak perlu nambahin header ini ya. Defaultnya adalah return-nya adalah teks begitu ya. Jadi kalau kita echo gitu, echo-nya adalah teks. Nah, tapi kalau di sini kita return echo-nya itu JSON begitu ya. JSON. Jadi kita nambahin header-nya, kita ngasih tahu bahwa header-nya ini adalah JSON gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini ada parameter ya, ada parameter. Ini nggak usah. Ya. Di sini dia mengecek apa namanya, eh, mengecek parameter get ya, parameter get yang ada di belakang itu ya. Ini kita abaikan dulu ya, kita abaikan dulu. Jadi kita langsung aja ya, kita jadi apinya langsung nggak pakai ini berarti ya, nggak usah ini. Ya, kita langsung ini aja. Responnya nanti kita taruh di atas ya. Oke, connection-nya tadi ada di connection, kita select bintang from, nama tabelnya adalah tadi kota. Oke, kemudian jika ada hasilnya, begitu ya, jika ada hasilnya, sorry. Ini untuk function responnya, nanti kita perbaiki juga, kita sesuaikan, kita nggak perlu ini ya, kita taruh ini dulu, taruh atas dulu. Oke, jika resultnya lebih besar dari 0, artinya recordnya ada gitu ya. Kemudian ini dibaca, apa namanya, ya, ini dia membacanya cuma satu record ya, cuma satu record ya, jadi dia tidak ada loopingnya. Kita, padahal kita maunya looping gitu ya, kita maunya looping, ini kita potong aja dulu. Ya. Nah, untuk membaca hasil query dari MySQL, dari select dari sebuah tabel ya, di sini ada sampelnya, kita bisa ambil sampel yang di sini. Ya, ini ya. Ini kalau fetch associates ini kita berarti eh, kembaliannya ke dalam row itu dengan menggunakan array, begitu ya. Sementara kalau yang di sini tadi, coba kita lihat yang di sini tadi, oh ya sama ya. Jadi ini juga menggunakan array juga ya, sama ya. Jadi kita bisa menggunakan yang model seperti ini, atau juga kalau ada model yang lain sama ya. Jadi dia konsepnya dia mengembalikan dalam bentuk array, gitu ya. Oke, ini ya. Jadi memang ketika kita mengambil data dari sebuah tabel di MySQL itu kan ada dua pendekatan ya. Bisa object oriented, kemudian ini yang prosedural, ya. Sama ya, sama, cuman bedanya cara ngakses koneksi database-nya saja. Anda perhatikan di sini, dia koneksi di sini ada karena dia objek ya, objek oriented, maka dia ngakses ke propertinya. Ini ya. Sementara kalau dia prosedural, cukup seperti ini. Ya, oke, itu ya. Oke, saya ambil yang ini. Terus kita rapikan sebentar ya. Nah, ini nanti hasil-hasil ini kita lempar ke
respon ya. Nanti responnya kita perbaiki. Jadi di sini kan kita returnnya itu misalkan di sini kota dan provinsi misalkan gitu ya. Returnnya adalah kota dan provinsi. Kota dan provinsi. Provinsi. Oke, ini kita hapus, koneksi kita close, ya. Sorry, ini, oh ya, yang salah di sini ya. Ini oke, ini oke. Jika bisa dari nol, oke. Kita close di sini. Oke, kemudian responnya di sini tuh akan mengembalikan. Nah, masalahnya responnya banyak nih ya. Jadi kita buang aja ya. Kayaknya kita cuman encode aja. Nanti kita buang aja nih. Kita pakai ini aja. Respon kita banyak ini ya. Oke. Atau kita bisa langsung gini aja ya. Saya nggak usah looping ya. Nggak usah looping. Saya langsung responin aja. Kebanyakan nanti. Echo. Nah, di sini untuk memastikan bahwa dia dalam format JSON dan di encode ya. Jadi kita begini. Nah, namun yang kita respon ini adalah row. Ya. Oke. Kita bisa tes. Baris 23 unclose. Oke. Ini bayangan saya nutupnya yang di sini sebentar. MySQL bla bla. Oh, kebanyakan ya. Order ID, sorry. Di mana ada order ID? Oh, ini enggak ada. Simpan ya. Ya. Jadi tadi baru mereturn satu aja ya. Ya, baru mereturn satu row aja. Ini contoh ya. Kalau kita mau looping, jadi tambahin lagi ya. Kita tambahin lagi. Karena tadi memang kita mau ngetes aja ya. Jadi kita nggak looping. Sekarang kita mau looping nih. Oke. Sorry, tolong tutup ya. Saya punya array, saya beri nama data 1 ya. Array itu. Array. Kemudian data 1. Ini saya isikan row-nya tadi. Oke. Row dapat dari mana? Row tadi yang ini dibaca yang looping per baris tadi ya. Sekarang coba kita return data satunya. Oke. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi dia mengembalikan nilai karena tadi kita langsung baca dari row ya. Jadi apa isinya row? Jadi kota, Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, ID ini kota. Nah, ya. Kalau kita coba akses dari Postman, itu kita belum menggunakan filter ya. Nanti kita selanjutnya akan menggunakan filter.
Ini saya copy linknya, URL endpoint-nya begitu ya. Kemarin sudah nyoba-nyoba yang ini ya. Oke, Ctrl V, kita send. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi ini API kita get untuk membaca semua data tanpa limit ya. Membaca semua data tanpa filter dan tanpa limit. Hasilnya sudah seperti ini, rapi, bisa dikonsumsi oleh aplikasi setelah kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Mas Mansur? Mas Mansur, monitor? Iya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Sekarang saya lanjut nih. Kalau ternyata ada filter gitu ya. Ini jadi yang fungsi respon ini sudah kita bypass ya. Jadi udah langsung kita JSON input ya. Jadi yang fungsi respon ini sebenarnya nggak dipakai. Oke, sekarang ternyata ada filter gimana begitu ya. Ya, misalkan kita bacanya itu dari get begitu ya. Kita cek dulu nih. Kalau ada filter gitu ya, maka kita baca nih filternya apa gitu ya. Misalkan kita tampung dalam sebuah variabel yang namanya filter. Oke. Kemudian kalau ada filter, maka query-nya bukan begini begitu ya. Query-nya kita perbaiki. Misalkan kita buat variabel yang namanya SQL ini untuk menampung query kita ya. Ya. Jadi kalau filternya nggak kosong, query kita query dengan filter. Sementara kalau dia kosong, maka query kita adalah query tanpa filter. Kalau query tanpa filter kan ini ya, select bintang from kota. Ini contoh ya. Jadi nanti yang di sini dipanggilnya adalah variabel SQL-nya. Gini ya. Nah, kalau pakai filter, misalkan filternya bisa saya pakai petik 2 ya, karena nanti ada petik 1. Select bintang from kota where kota like misalkan ya. Ya, maaf koneksi saya sempat terputus ya. Oke, saya baru nyambung lagi. Kita lanjut. Saya share screen ulang. Oke. Oke ya, jadi saya ulang lagi. Kalau ada filter, misalkan saya mau filter berdasarkan nama kota. Nanti kita bisa nambah juga berdasarkan nama provinsi ya. Query-nya adalah select bintang from nama tabelnya where kota like apa filternya begitu ya. Filternya apa gitu ya. Misalkan tadi filternya kan ada di variable filter. Itu ya. Oke, kita tes nih. Oke, sorry. Filter di line 10. Ada error baris 10. Ya, ini filternya ada yang kurang ya. Kalau dia nggak ada parameter berarti kan filternya kosong ya. Ini kita tambahin, kita refresh. Oke. Misalkan ketambahan filter ya. Misalkan isinya adalah Surabaya, Sura misalkan. Nah, coba Anda perhatikan. Filternya Sura ya. Jadi ada parameter filter isinya Sura, maka dia akan ke filter yang ada suranya. Coba kita lihat dulu ya. Yang Suwaja misalkan. Kita filter yang Suwaja misalkan. Maka yang tampil ada dua jadinya, Sumeneb dan Surabaya. Ya. Nah, kalau pakai Postman gimana? Sama ya, kita bisa nambahin parameter di ininya ya, filter ya. Misalkan tadi namanya Su. Ya, Anda perhatikan ya.
sebentar, retry now. Sorry, bukan di header ya, di parameter, sorry. Parameter, filter, kemudian zoom misal. Kita scan. Nah, maka yang muncul adalah sesuai dengan filter tadi ya, Sumeneb dan Surabaya. Kalau Baya, BA gitu ya, sorry, saya boleh isi di atas, boleh juga isi di bawah ya. Saya turunkan. Nah, ini BA. BA. Ya pokoknya nama kota yang ada BA-nya. Bangkalan, Surabaya, Batu. Ya. Ini karena query-nya kita filter yang kotanya ada banyak. Nah, sementara kalau kita mau nambahin filternya juga di provinsi, ya berarti kita nambahin juga di sini. Or gitu ya. Kita copy aja. Kita copy. Ini bukan kota ya. Kita ganti atau yang nama provinsi ya. Yang provinsi like filternya ya. Kita simpan. Kita tes di sini misalkan yang apa namanya? Yang filternya misalkan Jawa misalkan. Ya, karena ada Jawa Timur semua muncul semua nih. Begitu. Ya. Ya, itu untuk yang ini ya. Jadi dengan kondisi tertentu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu ngerti. Mas Mansur gimana? Ya, Pak. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini implementasinya apakah harus seperti ini? Enggak ya, ini bebas ya. Jadi ini kan ini salah satu contoh saja. Nanti model implementasinya bisa berbeda. Ya. Oke, sekarang kalau pakai post gimana? Nah, berarti kan kita nangkepnya bukan get ya, nangkepnya post begitu ya. Jadi kita nangkepnya pakai post, di mana nanti di post kita akan menerima data yang akan dimasukkan gitu ya. Nah, kita bisa di sini ada contohnya juga ya. Nah, kalau ini membuat program untuk membaca API ya, nanti kita belakangan ya. Membuat program untuk baca API. Oke. Untuk dalam contoh ini saya akan membuat postnya itu dalam file PHP yang terpisah. Kalau jenis satu bisa nggak? Bisa, ya, bisa. Jadi nanti di atas itu ada pengecekan ya, ada pengecekan untuk membaca servernya ini saat ini sedang menerima request-nya itu post atau get begitu ya. Kemudian kalau dia menerima request-nya get, apa yang harus dilakukan? Ya, pendekatannya begitu. Satu. Pendekatan yang kedua, bisa membaca URI. URI itu apa sih URI? Oke, cek sini ya. Atau request URI gitu ya. Di sini ada oke, URI class. Ini tadi yang server ya. Jadi server bisa baca ininya, bisa baca apa namanya? Apakah dia post atau get ya? Kita bisa baca dari sininya ya. Ini ya. Apa namanya? Request-nya itu apakah post atau get kita bisa baca dari sini gitu ya. Kemudian nah ini ya request method ya, request method. Apakah dia post atau get gitu ya. Nah, nanti kalau get programnya yang mana, kalau post programnya yang mana gitu ya. Kemudian kalau yang URI sebentar saya carikan ininya kok nggak ada ya. PHP get URL segment. Pakai request URI, sorry. Pakai request URI ya. Pakai request. Jadi ketika kita manggil itu kan bisa, tadi kan contohnya
ini ya. Nah, di sini kita kan bisa nambah lagi sesuatu, misalkan post. Ya, misalkan kita nambah satu lagi untuk get. Nah, post dan get ini nih Yuri, ini kita bisa baca. Dari situ nanti kita bisa menentukan programnya harus ngapain. Begitu ya. Jadi gitu kita memanfaatkan URI. Ya, di sini contohnya ya ini kita bisa baca yang ini, bisa baca yang ini, bisa baca yang ini. Ya. Di sini kita menggunakan server request URI. Ya, kemudian dari situ kita bisa explode ya. Jadi server request URI itu akan dapatkan ini secara lengkap, kemudian kita explode. Explode itu kan memecah sebuah string berdasarkan pemisah tertentu ya, delimiter tertentu. Nanti dia akan menjadi array yang pertama, array yang kedua, array yang ketiga, dan seterusnya. Itu ya. Jadi bisa memanfaatkan itu. Nah, dalam contoh ini saya akan menggunakan file yang berbeda. Jadi ini saya copy, oke. Di sini saya rename. Oke, kemudian di sini saya edit ya. Nah, kalau di sini saya akan menggunakan post. Tadi apa tadi ya? Oh, kota ya. Jadi saya akan menerima inputan kota dan provinsi. Ya, kota dan provinsi. Kota, sorry. Kemudian provinsi. Ya. Kemudian baru kita perintah SQL-nya apa? Insert ya. Kita kan mau masukin data nih, post nih. Ya, kita mau masukin data ke dalam tabel kita. Insert into nama tabelnya adalah kota, kolomnya apa, values-nya apa gitu ya. Values-nya apa. Oke. Di sini kolomnya adalah kota dan provinsi. Values-nya adalah ngambil dari variabel kota dan ngambil dari variabel provinsi. Oke. Dijalankan. Oke. Bentar ya. Nah, untuk menjalankan query kita pakai cara yang berbeda ya. Jadi misalkan insert data. Di sini object oriented, kemudian di sini yang prosedural ya. Bla bla bla, saya pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Tadi connectionnya CON ya. CON, SQL. Ya. Nah, di sini kita pesannya ini kita JSON ya. Kita JSON. Jadi ini kalau sukses ya.
Misalkan seperti ini. Kemudian di sini echo JSON encode yang kita kirimkan adalah harus array ya. Harus array. Oke. Sementara kalau ada kendala gagal, ini saya buatkan variabel lagi data, message-nya adalah fill. Oke. SQL-nya saya tampilkan di sini. $SQL, kemudian errornya CON. Koneksi CON ya. Kemudian kita kirimkan hasil return-nya. Ya. Oke, yang ini kita buang ya. Dan kita close. Ya, dan kita simpan. Tadi namanya adalah apa ini? API POS ya. Kita bisa tes di sini. Ya, message-nya kok sukses ya. Harusnya nggak ada yang diinput kan. Oh, harusnya kalau kosong dia nggak usah input ya. Ini tadi salah ya. Programnya kita perbaiki ya. Ini delete. Ini gimana caranya delete? Oke. Ya, dia tetap insert ya. Walaupun kosong. Walaupun kosong dia tetap insert. Jadi ini kalau insert. Oke. Kita cek aja ya. Jika kota or provinsi, maka kita nggak mau insert gitu ya. Kita batalkan insertnya. Baru else-nya jalan sini. Ini nanti kita die aja. Jadi di sini kita kasih pesan. Oke. No value misalkan begitu ya. No value, kemudian di sini kita die. Jadi selesai di sini stop, programnya nggak lanjut lagi. Kita simpan. Ini kalau kita jalankan field ya, no value. Terus kalau mau nambah ya tambahin gitu ya. Kita nambahin di form datanya gitu ya. Form datanya untuk post ya ini ya. Coba misalkan Denpasar, key-nya tadi kota, Denpasar, kemudian ini provinsi ya. Provinsi, kemudian ini Bali. Sukses ya. Nah, coba kita bisa cek di sini. Kita select data, Denpasar, Bali masuk ya. Paling akhir. Gitu ya. Nah, kondisi gagal ini kalau apa ya? Kita mau ngetes error ya. Kalau ngetes error ini gimana nih ya? Bingung juga ini. Kalau saya new itemnya ada batas panjangnya nggak ya? Nggak ada. Ini yang membuat rodok anu ini. Kita mau ngetes errornya gimana ya? Ada ide? Untuk tes error insertnya apa, Pak? Iya, supaya muncul errornya. Supaya muncul errornya. Diapain ya? Ini teks. Oh, ini pakai teks pantasan panjang. Supaya errornya untuk ngetes errornya muncul gitu loh.
kayaknya walaupun dia panjangnya berlebihan dia nggak error ya, cuman dia istilahnya di truncate ya, dipotong gitu ya. Tetap aja dia nggak error sebenarnya. Iya, Pak. Cannot creatable, oh permission denied, oke nggak bisa karena hak aksesnya mungkin ya, hak aksesnya user. Udah. Ya, jadi sementara itu ya, jadi kita belum bisa ngetes error ya, tapi kita sudah mengantisipasi kalau misalkan ada error dari database, kita tadi lempar nih, kalau ada error, kita bilang fail, SQL-nya adalah ini, errornya adalah nggak tahu pesan errornya. Ya. Cuman kita masih bingung mensimulasikan errornya seperti apa. Ya, jadi oh ya, ini kalau mau kita juga bisa mengembalikan, misalkan ini gitu ya, message-nya sukses. Oh, ID-nya berapa gitu ya? Ya kita bisa mengembalikan ID-nya. Ya, PHP get last, oh sorry, insert ID. Nah, di sini ada perintahnya ya, tadi ada yang kurang ya. Kita bisa nambahkan ini untuk mendapatkan ID record yang baru ditambahkan begitu ya. Nanti kita bisa tambahkan di sini, di return-nya ini kan. Oh, sukses tuh gitu ya. Last ID-nya berapa? Kita bisa nambahkan di sini. Ya. Ini kalau yang prosedural, kalau yang object oriented ya. Kalau yang prosedural kita bisa dapatkannya ini ya. MySQL insert ID connection. Itu nanti dia akan mendapatkan ID, kalau dia menggunakan auto number ya, dia akan mendapatkan primary key yang terakhir kali di insert. Itu ya, pakai MySQL insert ID. Nanti kita bisa tuliskan, tambahkan di sini di array-nya gitu ya, sehingga dia bisa membalikan itu. Ya, itu tadi kita sudah nyoba. Ya, ini yang kuliah nambah satu ya, kemarin cuma satu. Jadi sudah nyoba bagaimana tadi ngecek landing page, kemudian database sudah ada, kemudian kita nyoba baca data ya. Cuman filenya terpisah ya, nanti filenya bisa digabung ya. Jadi ini bisa digabung, tentu saja programnya menjadi lebih kompleks begitu ya. Kemudian kita sudah nyoba untuk menambah data. Ya. Nah, harapan saya nanti ketika setelah UTS itu kita mengkonsumsi ya. Jadi membuat program untuk mengkonsumsi API ya. Selama ini API-nya kan dikonsumsinya pakai tools yang namanya Postman gitu ya. Nah, nanti kita akan buat program sederhana pakai PHP gitu untuk melakukan baca data pakai API-nya orang, ngirim data pakai API-nya orang, kemudian atau merubah data ya. Nanti ada merubah data dulu ya, jadi untuk mengedit data. Sampai di sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Itu kalau yang ini aman, tapi yang untuk konsumnya itu kalau pakai lokal host nggak apa-apa ya. Oh, konsumnya pakai bisa dong, harusnya bisa. Maksudnya dari localhost, Ya, ya bisa dong. oh API kan bisa. intinya gini ya, API-nya harus online. Yang mengkonsum dari Ya, komputer localhost nggak masalah, eh, nggak cuman masalah. sebagai kayak apa? Mungkin ada yang kebingungan buat coding di Nggak masalah. webmin gitu, Pak. Ya, contoh ya, Nah kan contoh kalau nih, contoh hmm, nih. Tadi api.php ya. Oke, sebenarnya di Postman simple ini konsumnya. Saya klik di sebelah kanan ini, ya. Saya mau konsum nih, pakai apa? Codingnya, macam-macam ya, macam-macam ya. Oke, saya mau pakai PHP nih. Udah ini kita copy aja nih. Kita copy nih ya. Saya copy nih. Saya buka doc saya, lokal nih ya. Lokal nih ya. Lokal. Saya buat di belajar. Oke. Di sini buat contohnya teman-teman kemarin. Rame banget ya. Belajar satu ya. Belajar satu. Saya buat satu file untuk konsum ya. Saya buat satu file misalkan api.php.
Oke. Saya Ctrl V aja. Ya. Saya simpan .api.php ya. Kemudian ini dari localhost saya cek dulu ya, jalan apa enggak ya. Enggak jalan, saya jalankan dulu. Oke, berjalan ya. Tadi saya membuat di belajar 1, kemudian namanya adalah cache API. Cache API. Sorry. Cache API.php. Ya, langsung muncul kan? Dari mana aksesnya? Iya. Dari lokal. Ya. Namun ya ini kan memang masih responnya ini kan masih apa namanya? Format JSON ya. Respon ini loh. Harus kita perbaiki ya ini ya. Kan harus kita rapikan lagi ya. Ya. Jadi ini kan nanti ada tipsnya lagi supaya kita membaca itu bisa rapi begitu ya. Sebenarnya di sini ada nih. Di sini ada tadi. Ya, ini untuk konsum ya. Jadi kalau udah dapat hasilnya kita decode nih. Kita decode, ini ada di result nih. Resultnya ini sudah jadi array sebenarnya. Ini array nih di sini nih, ini array nih. Ya. Ya nanti kita bahasnya berikutnya ya. Bukan sekarang, nanti banyak yang dibahas. Ya, jadi setelah jadi array baru kita bisa nyajikan dalam bentuk tabel atau apapun lah. Kita gunakan untuk apa kan begitu kan ya. Jadi dalam contoh ini masih dalam bentuk JSON sebenarnya, belum di decode. Ya, jadi harus di decode dulu, nanti masuk dalam variable array kita tampung. Kalau tadi ini kan contohnya langsung kita echo ya, langsung kita tampilkan. Begitu. Kalau nanti misalkan Pak saya pakai ini Pak, Node.js. Oke, Node.js-nya pakai yang ini ada macam-macam ya, native misalnya. Ya udah ada perintahnya sudah ada di sini. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sih kalau untuk dari saya Pak. Ya. Ya, nanti kita belum nambah variasi ini ya. Kalau ada ketambahan otorisasi gitu ya. Nanti kan tentu akan berbeda ya. Membacanya di sini kan tidak sembarangan. Tidak sembarangan memberikan jawaban begitu ya. Ngecek dulu, key-mu apa nih kan gitu kan ya. Jadi ketambahan key, ngecek key gitu ya. Kemudian loginmu apa nih? Username-mu benar apa enggak gitu ya. Nanti kita tambahan pengecekan seperti itu untuk memastikan yang mengkonsumsi endpoint kita itu orang yang benar. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Selamat berlibur Lebaran. Kita ketemu setelah Lebaran ya. Anda mau masuk langsung setelah tanggal 16 atau masih minggu depannya? Mas Mansur pulang apa enggak ini Mas Mansur ini? Enggak, Pak. Enggak. Enggak diizinkan sama pihak panitia. Oh, berarti di Trojoyo. Oh iya, Ya, boleh mungkin ke rumah Bibi mungkin. oh iya. Artinya enggak jauh-jauh dari Tronojoyo Ya, gitu. enggak ke kampung, Pak. Enggak kampung. Oke ya, jadi nanti mungkin kita yang pasti tanggal 22 itu ujian gitu ya. Nah, nanti kita bisa ya nanti kita tunggu inilah ya. Tunggu pengumuman resmi dari Prodi. Kemungkinan tanggal 22 itu ujian. UTS. Iya, Pak. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti videonya juga saya share ya. Untuk yang simulasi atau demo pembuatan API ya. Kita tutup. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat nanti Lebaran. Sampai ketemu setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Terima tutup kasih ya. Bapak.